Selamat pagi jemaat GKJ Condong Catur dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan channel GKJ Condong Catur ini. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini, hari Selasa 18 Mei 2021 dalam renungan satu hati. Sebelum kita memasuki renungan kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami memuji dan bersyukur atas kebesaran-Mu. Kami mengaturkan syukur kepadamu, Tuhan kembali memberi kami hari yang baru. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan merasakan pemeliharaan-Mu melalui renungan satu hati. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini tema renungan adalah menjadi berkat. Adapun ayat diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10, dan kita akan dibantu oleh salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur, yaitu adik Sandi yang akan membacakannya untuk kita. Silakan Dik Sandi. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Sandi. Bapak Ibu jemaat GKJ Condong Catur yang terkasih, seperti yang tadi sudah dibacakan Dik Sandi untuk kita melalui ayat yang tadi dibacakan, Rasul Petrus menasihatkan kita untuk bisa menjadi seia sekata, dapat saling mengasihi dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Seperti kita ketahui melalui warta yang telah kemarin disampaikan dari gereja, dan juga nanti mungkin juga akan disampaikan kepada grup-grup WA di gereja kita, bahwa besok hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 gereja akan mengadakan ibadah perayaan Pentakosta dan unduh-unduh, di mana pada saat itu kita semua diberi kesempatan untuk berpersembahan, baik melalui amplop maupun yang akan menambahkan persembahannya melalui hasil bumi maupun barang-barang yang kita peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nantinya akan dipakai oleh gereja untuk kebutuhan dan kepentingan jemaat, juga bagi warga yang terdampak COVID-19. Maka marilah kita bersama-sama nanti menjadi berkat bagi sesama kita dengan berpersembahan di hari raya Pentakosta itu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di tengah jemaat dan masyarakat yang sudah 1 tahun lebih ini tetap masih dalam kondisi pandemi, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi berkat bagi sesama kita. Dan ternyata bila kita menghayati, bukan saja kita menjadi berkat, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar kita pun bisa menjadi berkat bagi kita. Banyak hal yang bisa kita berikan melalui kehadiran, melalui apa yang kita miliki bagi sesama, dan juga ternyata banyak hal yang orang lain telah lakukan dan orang lain telah menolong bagi kehidupan kita. Dalam pandemi yang seperti sekarang ini, di mana kebutuhan ekonomi juga masih sangat sulit, semuanya terdampak, mari kita belajar dan juga bisa meningkatkan peran bagi diri kita masing-masing untuk sesama kita,
yang bisa kita lakukan bagi sesama ternyata sebetulnya juga tidak terlalu rumit. Bisa hal-hal sederhana yang kita miliki bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Tentu masing-masing kita memiliki hobi, memiliki kegemaran atau memiliki kepandaian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada dari kita yang pandai dalam memasak, ada kita yang pandai dalam keterampilan, ada kita yang pandai bercocok tanam. Demikian pun orang lain juga ternyata memiliki kemampuan dan kepandaian yang berbeda-beda. Kita bisa saling belajar, kita bisa dapat saling sharing, dapat dengan aman berinteraksi, dengan tetap menjaga prokes, kita dapat saling membantu untuk meningkatkan kemampuan kita yang mungkin saja akhirnya bisa sedikit membantu keadaan ekonomi kita. Mungkin dengan hobi memasak bisa lebih berguna, mungkin bisa dijual, mungkin bisa dititipkan dan sebagainya. Dengan hobi kita berkebun ternyata juga bisa menghasilkan. Kita tidak perlu membeli sayuran, bisa menanam sendiri, ataupun dengan tanaman hias juga bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi kita. Nah, ternyata juga banyak orang baik yang juga hadir di sekitar kita, memberi kita, misalnya usaha kita mengiklankan sesuatu, ada yang menolong, ada yang membeli, atau ada yang membeli untuk dijual kembali. Banyak perputaran sebetulnya yang bisa kita lakukan. Marilah di masa pandemi ini kita terus menggali dan terus bisa menggali potensi-potensi yang selama ini ternyata bisa kita kembangkan. Tidak bisa sendiri, tentu harus bersama-sama dengan orang lain, bisa terus bekerja sama, sehingga perputaran di antara kita, perputaran jasa, perputaran barang bisa terus mengalir, sehingga melalui itu berkat Tuhan juga bisa ada dalam diri kita masing-masing. Kita dapat saling membantu, dengan adanya kita, dengan hadirnya kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga melalui apa yang kita punya, sehingga melalui apa yang kita bisa berikan bagi sesama kita, benar-benar Tuhan berkarya melalui kita. Dan kita juga bersyukur melalui orang-orang lain di sekitar kita, mereka juga menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Mari terus berusaha, berupaya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini kami dapat merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya dengan penyertaan Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan dengan baik, dapat menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Dengan orang-orang di sekitar kami dapat menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Dan bersama Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami dalam kehidupan kami dan juga aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan kami bertanggung jawab di masa pandemi ini untuk menjaga diri dan juga menjaga orang-orang di sekitar kami agar semuanya dapat menjadi sehat dan tetap sehat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu Saudara. Mari kita tetap menjaga prosedur kesehatan. Tuhan memberkati.